warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang WTO. Nah, kita ini dari kelompok 8. Sebelum kita menjelaskan WTO atau World Trade Organization, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu nih di SDM ini masing-masing. Saya Antoni Sotoraman dan rekan-rekan saya Meta Frianti, Acara, Najwa Windianti, Saya Nur Adi, Ferdiansyah. Nah, kita berenam akan menjelaskan tentang World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang akan dijelaskan kami. Oke, saya akan membahas yaitu World Trade Organization atau disingkat menjadi WTO. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO sendiri memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 hingga 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dari fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization atau yang kami bahas sekarang yaitu WTO. Direktur Jenderal WTO yang sekarang ialah Ngozi Okonjo-Iweala dari negara Nigeria. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Saya akan membahas tujuan World Trade Organization atau WTO. 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Yang keempat, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. Yang kelima, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Saya ingin menyebutkan tugas pokok dan fungsi WTO. 1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional. 2. Menjadi forum untuk menegosiasi perdagangan internasional. Yang ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan internasional. Yang kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Oke teman-teman, dan juga Pak Indra, jika sebelumnya Rehan menjelaskan tentang fungsi, kali ini kita akan belajar tentang struktur dari WTO itu sendiri atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Yang pertama, ini dia, Ministerial Conference atau konferensi tingkat menteri. Jadi nantinya menteri-menteri ini akan mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan keputusan itu keputusan tertinggi yang diadakan oleh WTO. Jadi untuk mengenai pembahasan terhadap perdagangan. Nah, kita pernah mengenal Pak Lugito sebagai menteri perdagangan kita. Lalu yang kedua ada General Council atau Dewan Umum. Nah, General Council ini akan bertugas untuk menjadi pelaksana harian sebagai wakil atas para anggota untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhannya. Tuh. Yang ketiga, ini dia. Nah, Council for Trade in Goods. Jadi ini merupakan dewan atau council yang bertugas untuk memantau perdagangan di sektor barang. Jadi mereka ini akan memantau bagaimana penjualan atau perdagangan di tingkat perdagangan barang. Nah, jika tadi nomor 3 kita menjelaskan tentang barang, maka yang keempat, ini dia. Nah, Council for Trade in Service. Nah, service pastinya kita akan mengenalnya adalah jasa. Jadi Dewan Perdagangan Jasa ini bertugas untuk memantau perdagangan yang dicapai dan melakukan persetujuan di bidang perdagangan jasa. Jika tadi sebelumnya barang, maka jasa. Nah, yang kelima adalah Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Atau ini sebenarnya agak panjang, jadi kita lanjut aja pada penjelasannya. Jadi bertugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek dagang.
dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Pastinya kan barang-barang itu diproduksi dan memiliki hak. Nah, hak intelektual ini yang akan dijaga oleh Dewan Council for Related Aspects ini yang akan menjaga hak-hak intelektual dan juga aspek-aspek dagang. Pastinya kan ada aspek-aspek yang dijaga dong gitu. Nah, yang terakhir ini ya. Nah, Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa bertugas menyelenggarakan forum sebagai penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota. Pastinya kan kalau kita berdagang nih, misalkan di warung gitu kan, pasti sekarang ada sengketa nih. Saya gini. Nah, jadi Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body ini akan menyelesaikan sengketa yang terjadi di perdagangan antar anggota. Jadi seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman mengerti nih mengenai 6 struktur, ada 6, kita gini aja biar seimbang. Jadi 6 struktur dalam WTO atau World Trade Organization, dan selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana Indonesia di WTO oleh Meta Efrianti. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Antonius, yaitu Indonesia dalam WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Dan di sini ada beberapa isu-isu konteks dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia. Yang pertama, perundingan di bidang pertanian. Yang kedua, perundingan di bidang peraturan. Yang ketiga, perundingan di bidang jasa. Yang keempat, perundingan di bidang kesehatan masyarakat dan TRIPS. Yang kelima, perundingan di bidang interfastis. Yang keenam, perundingan di bidang lingkungan. Oke, saya di sini akan membahas tentang kesimpulan dari semua materi yang sudah teman-teman saya bacakan. Jadi, World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan WTO mempunyai pengaruh besar untuk perdagangan dunia. Tujuan WTO dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah membantu produsen barang dan jasa, eksportir, serta importir dalam melakukan kegiatannya. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan, perdagangan, serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dari peraturan-peraturan perdagangan internasional. Indonesia sendiri telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Keuntungan Indonesia selama bergabung dengan WTO adalah mendapat perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Kami harap bahwa teman-teman, terutama juga Pak Indra, juga akan memahami apa yang telah kami sampaikan tentang WTO ini. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.